warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Novita. Saya mahasiswa kebidanan dari Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa saya 157222030. Hari ini saya akan membuat video tentang konseling pada pasien dengan tromboflebitis. Terima kasih. Ya Bu, silakan masuk. Silakan duduk, saya tutup dulu ya. Perkenalkan, nama saya Juwita. Saya tidak lebih jaga apa yang bertugas untuk sore hari ini. Ada yang saya coba dulu dengan ibu siapa? Saya Ibu Tri. Oh iya Bu. Ya, saya kan udah selesai lahiran ya Bu ya. Ini Selamat sudah ya, 2 Bu. bulan. Iya. Kira-kira apa yang perlu saya tahu Bu Bidan sebelum saya pulang? Oh iya Bu. Sampaikan. Kemarin cowok apa cewek Ibu? Bayinya? Bayinya perempuan. Oh perempuan. Selamat ya Putri ya. Iya. Ini anak keberapa Ibu? Anak kedua. Oh anak kedua. Ini sebelum pulang nanti saya akan menjelaskan beberapa tanda bahaya Bu. Nanti misalkan di rumah ada keluhan, nanti Ibu jadi bisa tahu tanda-tanda bahayanya pada masa nifasnya itu Bu ya. Oh iya Bu. Tanda bahayanya itu pengertiannya tromboflebitis Bu ya, namanya Bu ya, adalah suatu peradangan di vena dan biasanya disertai dengan pembentukan bekuan darah Ibu. Oh Iya gitu Bu ya. Tentang penyebabnya dari tromboflebitis sendiri itu Bu, yang pertama perubahan laju peredaran darah Ibu ya. Yang kedua ada perlukaan lapisan di bagian dalam pembuluh darah yang terdapat luka itu Bu. Yang ketiga Ibu, adanya kelainan darah. Ya. Faktor resikonya Bu ya, adanya tromboflebitis itu sendiri Bu. Yang pertama, pasca bedah Ibu perluasan infeksi Ibu di bagian dalam rahim Ibu ya. Yang kedua, mempunyai varises pada venanya itu Bu ya. Oh iya. Obesitas Bu, itu adalah kelebihan berat badan, itu juga salah satu faktor risikonya itu Bu ya, tanda bahayanya. Pernah mengalami tromboflebitis atau riwayat sebelumnya Ibu. Usianya itu di atas 30 tahun lebih, itu faktor risiko juga Bu. Baru pada saat persalinan, pada posisi terlentang untuk waktu yang lama. Nah itu juga salah satu faktor risikonya tromboflebitis itu Bu ya. Ada trauma Ibu? Gak ada nih ya? Gak ada nih ya? Aman aja Bu ya. Adanya malignitas atau kanker Ibu yang terjadi pada salah satu segmen vena ya Bu ya. Klasifikasi tromboflebitis itu sendiri Bu, yang pertama ada velvo tromboflebitis atau di bagian panggul ya Bu. Yang kedua itu ada tromboflebitis femoralis, itu di bagian paha Bu ya. Tentang gejalanya itu sendiri, velvo tromboflebitis itu Bu, terdapat nyeri Bu. Nyeri itu yang terdapat pada perut bagian bawah atau perut samping Bu ya, timbulnya pada hari kedua sampai hari ketiga masa nifas. Nanti kalau misalkan ini kan Ibu baru mau rencana pulang ya, nanti itu harus diawasi Bu ya, hari kedua ataupun hari ketiga itu Bu ya, pada masa nifas. Terdapat atau tanpa panas, menggigil atau berulang kali. Nah itu harus diawasi Bu ya. Suhunya itu naik turun Bu. Secara tajam bisa naik menjadi 36, bisa turun bisa naik melebihi 40, bisa turun tiba-tiba menjadi 36. Nah itu juga harus diwaspadai. Cenderungnya terbentuknya nanah Ibu yang menjalar kemana-mana, terutama ke paru-paru, yaitu Bu ya. Gejala tromboflebitis itu sendiri ada tromboflebitis femoralis. Femoralisnya di bagian ini ya, paha ya Bu ya. Keadaan umumnya itu Bu tetap baik. Suhunya, subfebrisnya itu pada hari ke-7 sampai ke-10. Biasanya kaki itu tertekuk ya Bu ya, bagian dalam salah satu kakinya itu tegang dan terasa keras gitu Bu ya. Nyeri hebat pada lipatan paha ya Bu ya. Penanganan dari tromboflebitis itu sendiri Bu, yang pertama Ibu nanti ya, kalau misalkan itu terjadi Bu ya, lakukan pencegahan terhadap endometritis atau perlukaan itu Bu ya, dan tromboflebitis dengan menggunakan teknik aseptik atau pencegahan dari infeksi. Berarti Ibu harus mencegahnya dulu sehingga tidak terjadi yang tadi saya sebutkan itu sampai perlukaan itu Bu ya. Anjurkan ya Bu ya, kalau misalnya sudah terjadi istirahat baring Bu,
pemantauannya gejala penyakitnya itu untuk mencegahnya emboli. Emboli itu artinya penumpukan cairan di paru-paru nanti itu Bu. Nah, itu harus dicegah Bu. Yang ketiga, anjurkan ya Bu ya, untuk misalkan ibu di rumah bergerak gini untuk meningkatkan sirkulasi pada ekstremitas bawah. Pastikan nanti ibu tidak berada pada posisi mengkangkang, itu bukan posisi melahiran. Tahu ya? Dan kakinya itu berada menggantung lebih dari 1 jam. Ya Bu ya. Sediakan kalau misalkan ibu ada di rumah stocking Bu ya. Untuk pasca ibu melahirkan atau pasca partum Bu ya, yang memiliki varises di venanya. Jadi misalkan ada terdapat varises, nanti ibu kasih stocking aja itu Bu. Ya. Baru itu memakai stocking itu Bu pendukung sebelum bangun pagi dan melepaskannya 2 kali sehari dipakainya. Untuk mengetahui keadaan kulitnya di bawahnya nanti Bu. Jadi setiap habis dipakai 2 kali sehari, nanti ibu evaluasi lagi, dilihat lagi. Ada varisesnya berkurang atau bertambah banyak ya. Tirah baringnya itu Bu juga ya, mengangkat bagian kaki yang terkena, artinya harus diangkat gitu Bu ya. Posisinya menggantung. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan Ibu? Atau Ibu sudah mengerti apa itu tentang pengertian dari tromboflebitis itu sendiri Bu? Jadi nanti kan ini kan saya pulang Bu, ada bahaya-bahayanya kan, saya salah satunya itu tadi disebutkan ya, tromboflebitis itu peradangan Bu pada dinding vena itu Bu. Sakit ya kalau di PH berarti kaki saya kayak sakit gitu. Betul, pada nyeri atau timbul dari varises itu sendiri Bu ya? Ya ada sih Bu, ini varisesnya saya. Jadi nanti kan kalau ada varises yang gitu kan, kalau di rumah saya harus sedia stocking ya Bu ya? Betul, nanti 2 kali sehari 2 kali ganti, nanti ibu dilihat lagi ibu dievaluasi itu menjadi nanti ya. Pakai stockingnya itu 2 kali sehari. Iya betul. Terus sama saya posisinya nggak boleh gantung kakinya ya? Iya betul. Lebih dari 1 jam, berarti harus tampakkan begini ya Bu ya? Iya betul. Terus nanti kalau seandainya ada kayak tanda-tanda gejalanya yang disebutkan tadi, kayak ada sakit gitu. Benar, saya langsung ke tempat ibu aja ya? Betul, ibu harus segera ke fasilitas kesehatan, harus segera kontrol ibu ya, jangan sampai terjadi seperti itu, nanti harus mencegahnya ibu. Jadi lebih baik mencegah Bu, jangan sampai terjadi. Kalau ibu sudah merasa ada tanda-tanda, ibu harus segera ke rumah sakit. Baik Ibu. Ya, sampai di sini udah mengerti Bu ya? Ya, mengerti. Baik. Jangan lupa kontrol ya Bu ya. Baik. Ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Iya. Selamat ya Bu. Iya. Selamat.